saya hanya mau sampaikan bahwa yang akan membedakan saudara-saudara hari ini yang dilantik, disematkan oleh Gubernur Maluku Utara, disaksikan oleh kita semua, tentu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan membedakan saudara-saudara dengan mereka yang di luar adalah karya. Kalau saudara-saudara tidak memiliki karya dan prestasi, maka tidak ada bedanya saudara-saudara dengan kelompok pemecah yang juga mengatakan mereka adalah bagian dari PP Formalut. Saya sepakat PP Formalut yang hari ini hanyalah satu-satunya, karena hari ini pula pemerintah Provinsi Maluku Utara, Gubernur Maluku Utara hadir bersama kita dan langsung. Itu pertanda bahwa hanya ada satu PP Formalut. Kalau yang lain, PP Formalut yang lain, misalnya saja ada, ya saya pikir diabaikan saja. Jangan sampai malah itu yang menjadi halangan dan rintangan untuk majunya kita ke depan, perjuangan dan cita-cita besar PP Formalut. Itu pesan saya yang pertama. Yang kedua, benar, mumpung di sini ada Pak Gubernur, ada Pak Kadis Pertambangan, kita sadari tentang sumber daya alam kita tidak berbanding lurus dengan apa yang kita dapatkan dalam rangka penggenjotan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Saya pikir upaya-upaya itu menjadi bagian dari insting perjuangan kita, dari langkah kritis kita untuk mendampingi pemerintah daerah tentunya, untuk bagaimana mengembalikan, paling tidak kita mampu bersama-sama seluruh korporasi yang ada dalam rangka pengelolaan sumber daya alam, mengawal mereka seperti tadi yang saya katakan, di antara sesuai dengan rapat bersama KPK. Setahu kami memang, mohon maaf, bukan kami tidak mengesampingkan sumber daya alam yang lain, tapi yang lagi primadona dan yang lagi luar biasa di negeri kita adalah sektor pertambangan. Kami juga memiliki sumber daya alam yang lain, tapi sektor pertambangan ini menjadi primadona dan yang lebih cepat geliatnya untuk berpartisipasi dalam sumbangsi pembangunan di Maluku Utara. Olehnya itu, saya nanti tentu akan ada rapat-rapat kerja. Nanti kita membuat skema, mumpung Pak Gubernur bersama kita dan Pak Kadis, kita buat skemanya bagaimana dalam rangka penggenjotan partisipasi korporasi-korporasi yang hari ini beroperasi di Maluku Utara. Memang kita sadari bahwa ketimpangan ekonomi sosial juga semakin menganga. Olehnya itu, suka tidak suka, kita harus mulai, karena tidak ada kata terlambat. Mulai dari sekarang kita berjuang dan insya Allah kita adalah bagian dari perubahan Maluku Utara yang akan maju lebih baik ke depan. Insya Allah. Yang berikut, saya juga ingin menyampaikan selamat dan sukses kepada pengurus yang baru saja dilantik dan teman-teman yang baru dimisioner. Tentu kemarin-kemarin memiliki tanggung jawab juga yang besar yang menghantarkan musyawarah dan suksesnya pelantikan pada hari ini. Tapi saya ingin menyampaikan sebelum mengakhiri penyampaian saya bahwa dari pelaksanaan awal hingga hari ini Pak Gubernur selalu mensupport kita semua. Dan hari ini kami, saya dan Bang Erja serta Bang Rian tadi dibisik oleh beliau bahwa atas pelaksanaan pelantikan hari ini ada sedikit bingkisan dari beliau untuk PP Formalut yang berkenan nanti bisa diserahkan dan diterima oleh pengurus yang baru. Itu bentuk dari partisipasi beliau secara pribadi terhadap kita hari ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, sekali lagi saya ingin semangat kita terus berjuang, terus kritis demi untuk kemajuan bangsa dan negara, wabil khusus negeri Molopo Kiaraha yang kita cintai bersama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kalaupun ada salah tentu saya sebagai makhluk yang naif yang tak luput dari kehilafan. Kalau ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Bapak Muhammad Sarif. Acara sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Gubernur Provinsi Maluku Utara, Bapak Kiai kepada Bapak waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya saya mohon agar para tamu undangan yang berdiri, kursi masih banyak yang kosong, tolong diduduki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, alhamdulillah, shalom, salam Saudara Muhammad, anak-anak semua telah hadirkan. Anak-anak yang saya cintai, alhamdulillah, Maluku Utara setelah rusuh beberapa tahun kemudian kita terus berjuang untuk mengembalikan agar supaya Maluku Utara itu bisa pulih seperti biasa. Anak-anak tahu bahwa Maluku Utara ini didirikan oleh para sultan, negeri yang beradab sopan santun, dan dari sanalah kita semua lahir, dari sana kita semua datang, dan mereka telah membangun toleransi yang luar biasa sampai akhirnya berbagai agama tumbuh tanpa ada halangan. Tetapi ini karena kesultanan itu adalah kesultanan Islam, sehingga mayoritasnya Muslim di Maluku Utara. Tapi tidak terabaikan bahwa di Maluku Utara juga saudara-saudara kita yang beragama yang lain, namanya Kristen, juga yang mendominasi di sana. Sebuah kehidupan yang luar biasa yang pernah kita lalui, yang sangat mengerikan dan porak-poranda. Dan pada akhirnya mulai kita berjuang untuk membenahi. Dan periode saya masih gubernur, kemudian berjuang bersama terkait dan usahakan supaya Maluku Utara itu bersatu. Halmahera Utara banyak yang lari ke Ambon dan Sulawesi Utara. Halmahera Selatan sebahagian juga ada yang lari ke Ambon, ada yang tetap karena tetap tinggal di Dore pada posisinya. Pada periode kedua dari wakil ke jadi gubernur, saya berusaha bagaimana caranya bisa menjadikan kembali Maluku Utara jadi negeri yang menjadi satu kembali, dan tidak lagi terkotak-katik. Periode pertama dan kedua, alhamdulillah kita mendapat penghargaan dari pusat, negeri paling aman nomor 1. Yang kedua, negeri paling berbahagia di Indonesia nomor 1 di Maluku Utara. Negeri yang punya
penghargaan itu saya terima memang tentunya sebagai gubernur bahagia sekali. Walaupun saya tahu masyarakat masih banyak yang belum dapat mendapatkan rezeki atau kehidupan yang memadai. Paling kurang bahwa kita sudah mengurangi kemiskinan, mengurangi hal-hal yang bisa merisaukan masyarakat. Sementara Maluku Utara juga hampir kita belum tinggal dari sisi SDM sebagai perguruan tinggi. Perguruan tinggi pada periode saya gubernur pertama, kedua itu 23 perguruan tinggi itu hampir tidak punya SDM dan hampir belum tinggal. Periode pertama kita coba menganggarkan 100 miliar untuk membangun SDM dengan perguruan tinggi, kita usahakan bisa membantu mereka. Periode pertama, kedua kita selesaikan 23 perguruan tinggi di Maluku Utara sudah mulai bisa terselamatkan dengan SDM itu. Terakhir sekarang karena ya namanya kebijakan juga, bukan saya sendiri yang DPR, DPRD dan lain-lain juga sedikit tersendat. Sementara kita belum selesaikan, karena saya berharap sebelum saya turun paling kurang 100 atau 150 orang dokter yang sudah ada di perguruan tinggi, apalagi kalau yang namanya S2 sudah harus 200-300 orang bisa terselesaikan. Sebagian mungkin mendapatkan rezeki secara nasional, mungkin ada di Jakarta, ada beberapa anak-anak yang menyelesaikan studi, ada bantuan-bantuan. Semua ini kita ingin supaya kita selesaikan, walaupun belum terselesaikan semua kebutuhan anak-anak, utamanya para mahasiswa, tapi kita berjuang terus, utamanya pada periode-periode terakhir ini masih tetap kita berusaha untuk bisa membantu anak-anak yang supaya bisa belajar dengan baik. Pertambangan yang begitu banyak, saya sudah berusaha bagaimana caranya supaya tambang-tambang itu bisa membantu anak-anak belajar. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang membantu anak-anak langsung para mahasiswa untuk bisa melanjutkan studinya. Anak-anak yang saya cintai, yang terpenting adalah sekolah ini tidak boleh putus, kuliah ini tidak boleh putus, apapun sulitnya. Karena hanya itu saya bisa bangun negeri ini dengan sumber daya manusia. Sumber daya alam memang sudah mulai melimpah, tapi belum tentu dengan hanya itu bisa kita jadikan Maluku Utara itu lebih baik. Dengan ilmu pengetahuan pasti kita bangun negeri itu dengan lebih baik ke depan. Karena itu sekarang organisasi politik ya, tentunya saling berebutan masing-masing untuk mencapai tujuannya agar supaya bisa cita-cita organisasi itu tercapai. Alhamdulillah beberapa partai-partainya itu yang sudah bisa berjalan dengan baik, dan bahkan sampai sekarang termasuk semua partai-partai yang masuk dalam apa namanya apakah itu pileg atau mungkin ke DPR RI, itu hampir sebagian bisa mereka termasuk saudara Muhaimin yang sekarang sebagai ketua Gerindra, dia dengan pasukannya yang berusaha agar supaya bisa menjadikan Gerindra di Maluku Utara itu bisa eksis seperti partai-partai yang lain. Karena yang ada ini partai besar di Maluku Utara termasuk PDIP, Golkar, kemudian termasuk Gerindra dan Demokrat dan partai-partai besar.
Ini semua saya berharap agar supaya kita bersatu untuk bisa menjadikan Maluku Utara itu lebih sejahtera, lebih damai, ya, lebih tenang, dan masyarakat bisa menikmati hasil daripada Maluku Utara itu sendiri. Anak-anak yang saya cintai, yang saya ingin agar supaya Maluku Utara itu tetap ada persatuan, kesatuan, saling menyayangi, saling mencintai antar masyarakat sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang kita tidak inginkan seperti masa lalu. Banyak program yang harus kita lakukan untuk menuju kepada masyarakat lebih aman. Di antaranya saya mencoba yang tidak pernah dilakukan oleh masa lalu. Di antaranya saya membagi Maluku Utara itu ada 72% itu Muslim, 28% itu keluarga Kristen. Saya coba membagi yang 72% itu bisa mereka ke Mekah dan 28% itu bisa mereka ke Yerusalem. Karena itu tiap tahun ada yang harus kita bawakan ke Mekah, ke umrah ataupun haji. Yang Kristen saya bawa ke Yerusalem lewat Mesir atau lewat Yordan. Mereka ke Yerusalem itu bisa berziarah ke tempat-tempat bersejarah oleh keluarga yang beragama Kristen. Semua yang kita upayakan agar supaya Maluku Utara itu tidak saling lagi gontok-gontokan, tidak saling mencintai, sehingga bisa semua terasa aman, ya, hidup di Maluku Utara itu merasa punya sendiri, bukan punya siapa-siapa. Ini yang kita inginkan karena Tuhan anak yang saya cintai. Maka kita mau Maluku Utara penuh bahagia, penuh dengan segala keamanan yang ada yang kita jaga sehingga tidak ada gejala. Terakhir saya hanya berharap anak-anak harus belajar. Apalagi kalau dari daerah sudah sampai Jakarta itu rasa malu kalau tidak sukses di Jakarta, pulang di kampung tanpa ada apa-apa. Ini yang harus kita jaga. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dan saya tidak tahu ada Maluku Utara Sabala dan Maluku Utara Mesir. Yang saya tahu adalah Maluku Utara itu satu. Terima kasih. Ini dalam rangka pelantikan pengurus besar Forum Mahasiswa Maluku Utara Jabodetabek yang sebenarnya harusnya dilaksanakan di tanggal 20 karena mengingat Pak Gubernur baru berkesempatan hadir di tanggal 23 pada hari ini, ya kemudian seperti itulah gitu kira-kira. Kalau mengenai pelantikan ini, pada prinsipnya tadi saya sempat sampaikan kepada Gubernur Provinsi Maluku Utara bahwasannya ada satu pesan yang kita bawa selain daripada upaya untuk bagaimana melakukan pelantikan, tetapi ada upaya baru di mana kami sebagai mahasiswa dan pemuda untuk mendobrak apa yang menjadi kepentingan provinsi. Pertama, yang saya singgung tadi berkaitan dengan bagaimana pemerintah pusat secara nasional melalui Kemendagri itu dapat kemudian sesegera mungkin bisa menjadikan wilayah Provinsi Maluku Utara itu sebagai salah satu kota yang ya istilahnya ini kota, tapi dia tidak memiliki ini ibu kota Sofifi, tidak memiliki yang namanya kota Madia yang statusnya itu adalah kecamatan. Oh, saat ini kecamatan ya? Oh, statusnya kecamatan. Dia provinsi, ibu kota provinsi yang sudah hampir di sekitar 22 tahun ini. Itu kemudian pemerintah secara nasional tidak mendorong hal ini, padahal itu sudah ada janji dari Kementerian Dalam Negeri. Ya. Nah, kewajiban kami sebagai agen social control mengingatkan kepada gubernur untuk mendorong itu. Apabila kemudian pemerintah membutuhkan kekuatan tenaga untuk bagaimana kita support
kami akan menjadi mitra kritis bagaimana kemudian mendatangi Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini adalah memperjuangkan hak wilayah Provinsi Maluku Utara, karena tidak ada secara konstitusional, tidak ada satu provinsi yang statusnya itu adalah desa. Dia minimal kota madya baru bisa jadi provinsi. Sehingga apa? Sehingga itu bisa masuk akal adanya pemerataan pembangunan di dalam, dan kemudian Sofi pun dapat terakses secara ekonomis begitu. Karena faktanya di Ternate sekarang para pegawai juga biar dipaksa untuk berkantor ke Sofi provinsinya, nggak mungkin mereka akan datang Terlalu karena jauh mereka ya? tahu bukan terlalu jauh. Apa tuh? Jadi bukan terlalu jauh karena antropologi wilayah dan sosiologi wilayah masyarakat Maluku Utara harusnya dipelajari secara baik. Ya. Maksudnya minimal ada kaitannya dengan transportasi laut juga. Satu, kalau misalkan ada penyediaan itu yang milik dari pemerintah, terus kemudian untuk menyambungkan sebagai akses menuju Sofifi, gitu, mempermudah. Yang kedua, bagaimana melakukan social engineering, melakukan rekayasa agar kemudian ada rasa cinta, orang bisa melakukan bisa berpindah ke provinsi ibu kota Provinsi Maluku Utara yang sekarang, dulu itu ya Ternate, tapi sekarang Sofifi. Tapi sudah hampir 22 tahun dia masih statusnya adalah kecamatan. Jadi kecamatannya sendiri Maluku Utara ini ada berapa kecamatan atau tingkat kabupaten? Kalau kabupaten secara umum Maluku Utara itu dia 10 kabupaten kota. Syaratnya udah cukup dalam arti ya untuk membentuk kota madya. Kalau sudah cukup, konstitusi mengiyakan bahwa apabila kemudian ini suatu kota, ini kan ibaratnya sama dengan IKN. IKN ibu kota negara baru itu memiliki status bahwa dia adalah wilayah seperti daerah Batam. Apa ya bahasanya ya? Riau. Bukan. Saya agak lupa ini. Selain dari kan ada otonomi khusus. Otorita. Ya. Itu kan status IKN itu kan status otorita. Artinya ada lapan di situ. Dia memiliki dasar konkret lah itu. Ya. Ada kepastian hukumnya di situ ditempatkan. Oh iya ini daerah otorita istimewa lah, lebih istimewa. Nah, sementara Maluku Utara yang sama posisinya tapi kemudian statusnya masih desa harusnya diangkat. Dan ini adalah kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri. Apakah sudah ada upaya-upaya untuk sudah? Responnya gimana? Respon dari pemerintah pusat secara nasional itu kalau menurut mereka bahwasannya memang hal ini perlu didorong, ya kan? Ya. Tapi kita juga agak menduga lah kalau misalkan didorong ya kenapa tidak saja dibuat saja RUU-nya, kan begitu, agar lebih cepat memberi pemerataan sesuai dengan tugas dan visi misi Pak Jokowi lah minimal lah. Ada akses pemerataan pembangunan secara nasional di daerah-daerah, mau di pelosok mau di daerah Provinsi Maluku Utara atau provinsi manapun. Betul. Sama rata begitu. Akses laut, darat, penyediaan tol laut di wilayah Maluku Utara ada, itu memang ada. Tetapi selain dari itu, kita adalah satu wilayah Maluku Utara yang sekarang ini adalah menjadi dapur internasional. Karena di sektor pertambangan kita adalah Maluku Utara adalah satu wilayah yang berkontribusi besar dalam hal memberikan kepada negara. Itu masalahnya. Dan fakta-faktanya bisa dilihat. Kedua terbesar sebelum dari Sulawesi negara. Harapannya dengan ada pelantikan ini bahwasanya kami berharap satu, pemerintah pusat bisa melihat secara jeli bahwa kami akan hadir, dan kemudian dalam waktu sesingkatnya tadi saya sampaikan kami akan mendobrak. Kalaupun pemerintah daerah diam, kami akan menjadi garda terdepan. Kalaupun pemerintah daerah tidak mampu untuk kemudian berani untuk bersuara, kami yang akan mendobrak dan kami akan melakukan sebuah gerakan demonstrasi di Kementerian. Luar biasa. Itu sikap kami. Dan itu alhamdulillah, dan saya yakin bahwa ini adalah visi, ada kesamaan orientasi antara BEM Formalut dengan visi dari pemerintah provinsi yang sekian lama ini masih dijanjikan oleh pemerintah pusat. Itu loh.